Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du ayyuhan nas, usikum bitaqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali khutbah hari ini dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah berikan kita sehat walafiat. Allah berikan kita kesempatan untuk menambah ibadah kita dengan berkumpul di masjid ini melakukan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Selaku khatib, saya mengajak mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Mari kita rawat keimanan dan ketakwaan kita. Semoga akhir hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, beberapa menit ke depan saya akan sampaikan tentang pelajaran dari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sudah berada pada bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan seterusnya. Artinya kita telah melewati Rabiul Awal. Di Rabiul Awal Rasulullah dilahirkan. Bahkan kita umat Islam dari RT sampai tingkat istana itu dilakukan peringatan Maulid. Saya alhamdulillah sampai bulan Desember masih ada undangan Maulid, dan itu sudah masuk bulan Rajab. Begitu semangat umat Islam mengadakan Maulid. Pertanyaannya untuk apa? Jawabannya dari Al-Quran, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Adakan peringatan, apapun peringatan itu, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Diriwayatkan oleh Husain Haikal dalam bukunya Hayatu Muhammad. Di situ digambarkan ketika di Madinah Rasulullah wafat. Datang Umar bin Khattab sahabatnya, dan dia mengatakan, siapa yang berani mengatakan Muhammad wafat, akan kupenggal batang lehernya. Seolah-olah Umar tidak terima Rasulullah wafat. Yang berani mendampinginya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia samperin, bahasa kita, dia dekati Umar bin Khattab, dan dia katakan, wahai saudaraku Umar, bukankah ketika beliau masih berada di tengah-tengah kita pernah membaca ayat ini? Ayat itu kemudian dibaca oleh Umar. Memang belum berbentuk Al-Quran seperti saat ini, karena Al-Quran dibukukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Makanya kita mengenal Mushaf Utsmani. Dibaca ayat itu, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Apa immata au kutilang qalabtum qad khalat min qablihi rusul. Sesungguhnya telah wafat rasul-rasul sebelumnya. Dia baca ayat ini oleh Umar. Umar pun menangis. Pedang yang dipegangnya jatuh. Ya Allah, ternyata Muhammad telah wafat.
Abu Bakar keluar dari rumah Fatimah. Dia umumkan kepada seluruh yang hadir, ayyuhan nas, kata Abu Bakar. Kata Abu Bakar As-Siddiq, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Yang menyembah Muhammad, sekarang Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah, yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah hidup dan tidak pernah mati. Jamaah sekalian, apa yang membuat Umar seperti itu? Dan apa yang membuat kita rindu dengan Rasulullah, bahkan kepengen agar tiap tahun kita adakan maulidnya? Ternyata banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Pelajaran pertama dari maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pelajaran tentang siddiq. Siddiq adalah kejujuran. Nabi Muhammad belum dilantik jadi nabi dan rasul, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dipercaya. Kita susah sekarang nyari orang yang bisa dipercaya, yang bisa memimpin kita dan dipercaya. Banyak yang kadang-kadang sebelum menjabat Masya Allah, tapi begitu dalam jabatan susah. Itulah yang sering kita lihat di luar sana. Orang-orang yang mungkin dia tidak dapat apa-apa, dia tidak memperkaya dirinya sendiri, tapi dia memperkaya orang lain. Ternyata dalam aturan itu juga ada bagian dan dia kena pasal itu. Jujur terhadap apapun, jujurlah. Dan kejujuran itu, kata Rasulullah, qaribun minan nas, dia dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan sorga. Itu siddiq. T-nya apa? Tabligh. Tabligh itu komunikasi. Model dakwah Rasulullah itu sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahilah manusia itu dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan arif. Bahasa Buya Hamka itu ngajak, nggak ngejek, rangkul, nggak memukul. Seperti itu dakwah. Kalau bahasa Rasulullah, basyiru wala tunaffiru, gembirakan, jangan ditakut-takuti. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Itu gaya komunikasi Rasulullah. Tapi tengok di luar sana, komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang kita hormati, ngomong seenaknya, orang ditolol-tololin, apa yang terjadi? Dia takut sendiri, kabur dia. Inilah komunikasi. Makanya Rasulullah berpesan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena dia bisa mampu menjaga lisannya. Itulah tabligh. Itulah yang belum kita temukan. Kadang-kadang orang tersinggung, orang jadi dendam, dia membunuh. Kasus yang terjadi di Polda Jawa Barat, satu keluarga dibunuh karena dendam, dan banyak lagi kasus-kasus kriminal yang lain. Yang bisa kita teladani dari Rasulullah adalah amanah. Amanah jabatan. Karena Rasulullah mengatakan, jagalah amanah ini dengan baik. Karena tanda-tanda orang munafik itu, kata Rasulullah, salah satunya, wa iza tumina khana, diberi amanah, dia hianati amanah itu. Dan kemudian yang keempat dari sifat Rasulullah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita adalah tentang F-nya adalah patonah. Patonah berarti cerdas. Cerdas bukan hanya cerdas otaknya, tapi juga cerdas rohaninya dan emosinya. Itulah yang digambarkan oleh Ari Ginanjar. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, tapi yang penting adalah kecerdasan spiritual. Ketika kita kumpul dengan kawan-kawan di kampus, kita tanya tentang kehadiran AI, Artificial Intelligence. Banyak yang mengatakan, anggap aja itu sebagai bahan bacaan, anggap aja itu sebagai bahan referensi untuk memperkuat, dan kita tidak boleh terlalu
iri dan kemudian terlalu cuek dengan itu bagian dari ilmu. Ketika orang bicara long life education, pendidikan seumur hidup, maka Rasulullah telah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Semoga pelajaran dari Rasulullah stop, S-nya sidik, P-nya adalah tabligh, A-nya amanah, F-nya patanah, menginspirasi kita untuk mencari sosok-sosok manusia dan pemimpin. Barangkali belum saat ini, yang akan datang, dan kita juga pernah memiliki itu. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah kama amar wa alzam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi ma ada dahran wa adlam wa a'la mahallahum yawm asy-syafa'ati wa akram. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وسنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان